Tentang kami peserta didik dari SMP 4 mau menggali informasi terkait kami punya proyek yang bertema Bangunlah Jiwa dan Raga. Dalam proyek ini kami mengambil kegiatan tentang bullying. Bullying adalah kekerasan. Om, Tanta bisa kita langsung alihkan ke pertanyaan. Menurut dari saya, apakah selama ini Om dan Tanta pernah melakukan kekerasan dalam keluarga? Belum. Mudah-mudahan tidak terjadi dan belum pernah terjadi. Itu bangga. Oh, aku bisa. Yang lain mungkin Ya, ada Nana. Pak Rafi. Ada. Ada bullying ya. Kalau bullying bersifatnya hanya apa? Untuk mungkin selama ini kan kita tidak pernah menganggap itu kekerasan. Apa kalau bahasa Manggarainya baja. Kalau kita bahasa Indonesia nya bercanda. Mungkin itu, mungkin baru bagi kami ya ibu-ibu yang dia di kampung ini bahwa itu adalah sebuah kekerasan. Tapi selama ini untuk anak-anak saya di rumah itu hanya sifatnya bercanda, maksudnya kalau umpama biar tidak emosi, maksudnya langsung mengungkapkan kata-kata tapi tidak menyakitkan kok, maksudnya yang memang fisiknya kita kalau ucapnya anak saya sering sebut dia bempeng karena apa namanya dia punya kepala itu agak ceper gitu. Nah, kalau yang perempuan kurang, kalau perempuan kurang, kalau laki-laki mungkin supaya cair. Tapi itu sebenarnya panggilan kesayangan, nah, itu sifatnya. bukan suatu yang namanya bullying untuk itu menyakiti, tidak. Tidak. Ya, sekitarnya seperti itu. Kekerasan yang dilakukannya tadi, misalnya Kristian tadi bilang apa? Tidak, kita kekerasan mungkin sekarang kan terkait dengan bullying. Dan bullying itu kan bahasa-bahasa yang notabene bukan nama sebenarnya tapi kita sebutkan nama lain, mungkin seperti itu ya, itu yang namanya bullying. Kita katakan orang yang kurus apa namanya lado apa kekelado apa yang kecil kurus kan identik kan seperti itu, tapi mungkin itu juga sebenarnya bullying itu. Bullying itu kan menyebutkan orang lain yang notabene bukan dia punya nama tapi diibaratkan seperti itu, kata orang gemuk tinggi besar kayak kerbau gitu. Itu kan sebenarnya bullying itu sebenarnya. Hanya mungkin kita secara tidak sadar atau tidak sadar kita menyebutkan seperti itu. Jawabannya dari saya, kapan terjadi kekerasan? Pertanyaannya. Setiap hari makanya kan namanya kalau saya seorang ibu itu kan biasanya ganti-ganti moodnya, sehingga kan sering anak-anak itu kalau terlalu mungkin capek atau bagaimana kan sering mereka kan reaksinya lambat lah. Nah, jadi emang kalau apa itu kalau mereka sudah terlalu lambat supaya mengurangi kita marah-marah sering sebut gini bebek gelang gitu cepat, padahal itu juga hanya untuk supaya dia apa tuh kan maksudnya kasar, hanya supaya kasar menurut saya tapi tidak mengganggu dia juga sudah, tapi cepat juga kalau sudah sebut itu berarti oh mama sudah marah. Maksud pertanda bahwa suatu tindakannya yang dia lakukan kepada mamanya juga salah, itu hanya untuk memperingatkan itu saja. Itunya sering saya sebutkan dia tuh, panggil dia tuh bempeng, tapi bukan berarti apa. Kenapa terjadinya yang dalam kekerasan? Karena lambat reaksinya saja. Jadi kekerasan itu bukan kekerasan fisik, hanya dengan kata-kata. Kata-kata itu hanya bahasa-bahasa yang agak emosional. Supaya maksudnya ada reaksi juga dari lebih keras kita berbahasa mungkin lebih cepat reaksinya. Hanya cuman tidak sampai intonasinya kekerasan mungkin fisik. yang agak keras sehingga dia tahu bahwa dia juga kan keliru, tidak cepat melakukan apa yang disuruh orang tuanya. Terima kasih atas jawabannya. Terusnya dari saya, pertanyaannya, bagaimana solusi atau jalan keluar dari kekerasan? Kita dengan canda tawa lagi itu sudah selesai, itu solusi terbaik. Setelah kita
suara nada tinggi apa segala macam. Kita duduk bersama bercanda riang, sudah itu sudah solusi terbaik dan akhirnya kita fresh lagi, fair lagi. Itu jawabannya. Terima kasih jawaban. Bagaimana apa saja bentuk-bentuk dari kekerasan? Bentuknya kalau yang kita alami hanya cuma dengan bahasa kasar. Mungkin kekerasan yang selama ini terjadi untuk sampai angkat tangan, ambil kayu, pukul itu tidak pernah. Cuma kekerasan cara dengan kerjanya bahasa kayak kasar, begitu bahasa lah. keras lah, bukan bahasa Kalau kasar. untuk juga, anak-anak suara di keras. rumah, kalau yang perempuan jarang untuk mengungkapkan satu kalimat yang kasar untuk wanita. Kalau khususnya sepunya anak di sudah SMA, tidak pernah menyampaikan kata-kata kasar gitu. Hanya anak laki-laki saya itu karena dengan saya terlalu dekat, sehingga sering saya bercanda supaya dia mungkin dia anggap apa namanya orang tua kalau suruh doa, kira ini maksud tunggu be. Hanya kalau dengan kode itu kalau menurut saya kode kalau saya sudah menyampaikan agak intonasinya agak keras sehingga dia cepat melaksanakan apa yang orang tua suruh. Terima kasih jawabannya Om Tanta. Selanjutnya Terima kasih Om dan Tante. Selanjutnya saya akan pertanyaan. Yang pertama, apa saja bentuk dalam kekerasan? Kami di rumah ini jarang untuk cepat tangan. Untuk cepat tangan atau bullying itu hanya kata-kata itu saja, tidak pernah menyampaikan kata-kata yang kasar. Itu kalau umpama hanya itu saja biasa kan umur-umur senudora senana orang kan susah untuk apa kalau sudah nonton tuh kan atau main game konsentrasinya tidak pernah mau diganggu. Jadi dengan kode ya kata kasar apa kata keras atau menyebutkan BP itu dia sudah tahu, oh mama sudah marah. Jadi cepat untuk dia langsung reaksinya dia cepat untuk maksudnya langsung melaksanakan perintah yang orang tua suruh. Yang kedua, apakah Om dan Tante seorang pemarah dalam kekerasan? Sih pemarahan karena apalagi dengan anaknya sendiri saja susah apalagi anaknya orang. Nah, kalau pemarah itu mungkin identik kalau kita pertanyaannya juga kan kalau pemarah itu, wih segala macam harus berubah emosi tidak. Kalau dan anak sendiri kami tidak. Apalagi anaknya orang, anak sendiri saja tidak apalagi anaknya orang. Susah untuk marah-marah begitu. Kalau umpamanya lebih ke kalau ada orang yang bullying anak saya, itu saya langsung marah itu, tidak usah tunggu tuh. Saya pergi di gurunya atau saya ketemu anaknya. Siapapun yang bullying saya punya anak, saya paling begitu. Tapi kalau saya punya anak sendiri saya ajarkan jangan sampai ngata-ngatain orang. Kalau saya ajarkan supaya ada peduli dengan orang lain, ada cinta kasih. Kalau untuk kami orang tua jarang hanya kata-kata itu saja, tapi dia langsung refleks melaksanakan apa yang kami suruh. Dia juga tidak marah, jarang juga dia mama yang di PP kerjakan gitu lah. Kira-kira apa yang dilakukan Om dan Tante setelah melakukan tindakan kekerasan tersebut? Duduk bersama. Mulakan kata-kata begitu. berdoa. Itu juga ya mungkin itu juga pertanyaan yang baik bagi kami karena dengan sendirinya juga cair suasananya, jarang untuk menyampaikan minta maaf, jarang untuk apa karena dengan sendirinya dia tahu bahwa sesuatu yang orang tua suruh itu cepat dikerjakan, dia bisa tahu dengan refleksnya itu bahwa itu sudah salah untuk dia karena tidak pernah sampai pukul dengan tangan atau dengan kaki, dengan tendang atau dengan kayu gitu. Sehingga antara anak dan kami itu kayaknya jarang untuk menyampaikan minta maaf sehingga karena tahu sendiri dengan apa sendiri maksudnya baur sudah maksud suasana itu sudah selesai. Tidak sampai dia emosi juga tidak. Om Tante, terima kasih atas jawabannya. Kami sekelompok dan teman-teman kami sangat puas atas jawabannya. Dan kami juga bisa menggali informasi tentang kegiatan kami yaitu tadi bullying itu. Dan itu saja.